Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur Alhamdulillah kita bisa berkumpul diskusi kali ini. Kami kelompok 1 akan membawakan materi tentang sistem operasi, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Berikut adalah kelompok dari kami. Yang pertama ada Aulia, kemudian ada M. Rizky, kemudian saya sendiri Muhammad Alfaj sebagai moderator, ada Rangga, kemudian Sandi, Windy, dan Wildan. Nah, berikut adalah daftar pembahasan untuk materi kali ini. Yang pertama ada definisi sistem operasi Linux, kemudian spesifikasinya, kemudian ada fitur-fitur, keunggulan dan kelemahannya, sistem keamanan, sistem update, sistem troubleshooting Linux, dan sistem dan perawatan. Langsung masuk ke materi. Yang pertama ada definisi sistem operasi Linux. Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Kernel sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat-perangkat tambahan lainnya. Linux merupakan nama sistem operasi berbasis Unix yang didistribusikan kepada publik dan memiliki GNU atau General Public License yang disingkat GPL secara gratis. Yang berarti jika Linux dibagikan dengan source code-nya. Kemudian ada spesifikasi yang dibutuhkan. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Muhammad Rizky. Spesifikasi yang dibutuhkan, pertama, spesifikasi minimal Ubuntu 12. Prosesornya minimal berkecepatan 700 MHz atau Intel Celeron. Untuk server minimal 300 MHz. Memorinya sebesar 380 MB dan untuk server minimal 128 MB. Harddisknya minimal 5 GB. Kemudian graphic card-nya VGA capable of 1024 kali 768 screen resolution for desktop version. Kemudian spesifikasi minimal Red Hat. Untuk prosesor minimal Pentium 800 MHz. Kemudian memori minimal 128 MB. Harddisk minimal 1 GB. Monitor minimal 800 kali 600 pixel. Dan CD Linux Red Hat 3 disk. Kemudian spesifikasi minimal OpenSUSE. Untuk prosesor minimal Intel Pentium 1-4, Xeon atau lebih tinggi lagi. Untuk AMD minimal Duron, Athlon, Athlon XP, Athlon MP, Athlon 64, Sempron, Opteron atau lebih tinggi lagi. Untuk memorinya minimal 256 MB. Dan untuk harddisknya minimal 500 MB untuk sistem minimal, 2,5 GB untuk standarnya. VGA minimal 32 MB atau lebih tinggi. Kemudian spesifikasi minimal Fedora 13, prosesor minimal 400 MHz atau yang lebih tinggi, memorinya minimal 512 MB, lebih baik 1 GB. Kemudian harddisk dengan minimal 10 GB. Lalu spesifikasi minimal Debian, di prosesor minimal Intel Pentium dengan kecepatan 2,66 MHz dan RAM minimal 256 MB, harddisk minimal 1 GB. Baik, kita lanjut. Untuk materi tentang fitur-fitur dari Linux akan disampaikan oleh Windy. Kepadanya saya persilahkan.
Yang selanjutnya adalah fitur-fitur sistem operasi Linux. Yang pertama, eksekusi program. Sistem operasi berhubungan sebagai interface antara aplikasi dan hardware. User berinteraksi dengan hardware melalui sisi lain. Sistem operasi berfungsi untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi. Yang kedua ada interupsi. Interupsi adalah pusat sistem operasi yang menyediakan cara efisien bagi sistem operasi untuk berinteraksi dan beraksi terhadap lingkungannya. Interupsi menyediakan cara otomatis menyimpan isi register lokal dan menjalankan kode khusus sebagai respon terhadap sebuah kejadian. Yang ketiga, mode terproteksi dan supervisor. CPU modern mendukung operasi dual mode, yaitu mode terproteksi dan mode supervisor, yang memungkinkan fungsi-fungsi CPU dikendalikan dan dipengaruhi hanya oleh kernel sistem operasi. Yang keempat, manajemen memori. Sebuah kernel sistem operasi multiprogramming bertanggung jawab untuk mengatur semua sistem memori yang sedang digunakan oleh program-program. Hal ini untuk memastikan bahwa program tidak mencampuri memori yang sedang digunakan oleh program lain. Yang kelima, memori virtual. Menggunakan pengalamatan memori virtual maksudnya adalah kernel bisa memilih memori program mana yang bisa digunakan selama waktu tertentu, yang memperbolehkan sistem operasi untuk menggunakan lokasi memori yang sama untuk tugas yang banyak. Yang keenam, multitasking. Multitasking adalah sistem operasi menjalankan banyak program komputer yang independen pada komputer yang sama, seolah-olah terlihat menjalankan berbagai tugas dalam waktu yang sama. Yang ketujuh, disk akses dan sistem file. Mengakses data yang disimpan pada disk adalah fitur pusat dari semua sistem operasi. Komputer menyimpan data pada disk menggunakan file-file yang disusun secara khusus supaya memungkinkan akses cepat, reliabilitas yang tinggi, dan untuk menggunakan space drive yang tersedia secara lebih baik. Yang kedelapan, drivers device. Sebuah driver device adalah tipe khusus software komputer yang dibuat agar sistem operasi bisa berinteraksi dengan device-device hardware. Yang kesembilan, networking. Sekarang, sebagian besar sistem operasi mendukung berbagai macam protokol, hardware, dan aplikasi networking yang bertujuan agar komputer yang menggunakan sistem operasi yang berbeda dapat berpartisipasi dalam jaringan umum untuk berbagi sumber daya seperti file, printer, dan scanner menggunakan koneksi kabel atau wireless. Yang ke-10, keamanan. Keamanan komputer bergantung pada sejumlah teknologi yang bekerja secara tepat. Sebuah sistem operasi modern menyediakan akses ke sejumlah sumber daya yang tersedia untuk software yang berjalan di atas sistem tersebut dan device luar seperti jaringan melalui kernel. Yang ke-11, graphical user interface. Kebanyakan sistem komputer modern mendukung graphical user interface atau GUI atau antarmuka gratis. Sistem operasi populer semacam Microsoft Windows dan macOS menyatukan GUI dalam kernel, walaupun secara teknis GUI bukanlah layanan dari sistem operasi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aulia. Keunggulan dan kelemahan Linux. Keunggulan sistem operasi Linux yang pertama, jauh lebih murah dibandingkan sistem operasi lain. 2. Sistem operasi yang memiliki kode 32 bit. 3. Memiliki tingkat keamanan yang cukup baik. 4. Tampilan grafik yang baik.
5. Mudah untuk dilakukan modifikasi terhadap shortcode. 6. Mendukung akses ke 33 macam file yang berbeda. 7. Penggunaan Linux lebih terspesifikasi. 8. Software bawaan sudah terinstal dan dapat digunakan dengan mudah. 9. Cocok bagi yang hobi melakukan untuk utak-atik komputer. 10. Cocok sebagai komputer server. 11. Spek hardware tidak terlalu besar. 12. Penggunaan software Linux akan mencegah user dari Untuk kelemahan sistem operasi Linux, yang pertama, saat terjadi masalah pada operasi OS Linux, sulit untuk mengatasinya. 2. Dukungan software populer yang kurang. 3. Kalah bersaing dengan OS lainnya, sehingga terlihat inferior. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rangga. Kepadanya saya persilahkan. Sistem keamanan Linux. 1. Security account. Kekuasaan dalam satu akun yaitu root, sehingga mudah dalam administrasi sistem. 2. Kontrol akses secara diskripsi. Diskripsi action control atau DAC adalah metode pembatasan yang ketat, yaitu meliputi setiap akun memiliki username dan password sendiri. Setiap file dan device memiliki atribut atau read, write, atau action, kepemilikan grup, dan unsur umum. 3. Kontrol action jaringan. Alat pengontrolan akses antar jaringan yang membuat Linux dapat memilih host yang berhak atau tidak berhak mengaksesnya. 4. Enkripsi. Penerapan enkripsi di Linux. 1. Enkripsi password menggunakan DES atau Data Encryption Standard. 2. Enkripsi komunikasi data. Security Excel atau SSH. Program yang melakukan logging terhadap komputer dan dalam jaringan mengeksekusi perintah lewat mesin secara remote dan memindahkan file dalam satu mesin ke mesin lainnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Rangga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sandi Sultan Gunawan. Sistem update Linux, ada satu hal yang perlu dipahami tentang memperbarui Linux. Tidak semua distribusi menangani proses ini dengan cara yang sama. Faktanya, beberapa distribusi sangat berbeda hingga jenis file yang mereka gunakan untuk manajemen paket. 1. Ubuntu dan Debian menggunakan .deb. 2. Deborah, SUSE, dan Mandriva menggunakan .rpm. 3. Slackware menggunakan arsip .tgz yang berisi binary bawaan. Dan tentu saja ada juga menginstal dari sumber atau file .bin atau .package yang telah dikompilasi sebelumnya. Sistem troubleshooting di Linux. Sebagaimana troubleshooting pada sistem operasi Windows, maka Linux juga terdapat beberapa tools atau utility yang berfungsi hampir sama untuk mengatasi beberapa masalah pada jaringan. Contohnya, MiTools atau Edge-tool untuk memeriksa status koneksi dan teknologi yang disupport oleh suatu kartu jaringan. Jika terasa jaringan agak melambat, kita dapat memanfaatkan checking error oleh Edge-tool atau menggunakan option -s pada command Edge-tool seperti gambar di samping. Terima kasih kepada Saudara Sultan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Wildan. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, selanjutnya perawatan OS. Perawatan ini perlu dilakukan agar PC yang kita gunakan tetap dapat bekerja dengan baik, serta terhindar dari berbagai serangan virus yang ada. Untuk merawat dan memberikan keamanan PC dengan OS Linux, kita cukup lakukan perintah seperti di bawah ini saja. 1. Buka terminal Anda. 2. Masuk sebagai super user. Sudo su. 3. Lakukan update untuk mengecek setiap pembaruan pada Linux. Karena tidak menutup kemungkinan pada Linux melakukan pembaruan setiap waktu, bahkan setiap menit. Dan juga memperbaiki kelemahan pada PC serta meningkatkan kinerjanya. apt inget update. 4. Melakukan disk upgrade untuk menginstal paket baru yang dibutuhkan oleh paket lama, tetapi tidak terinstall pada PC kita. Upgrade disk upgrade. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.